Terima kasih Anda masih bersama dengan kami pemirsa. SYL menghadapi sidang lanjutan sebagai saksi mahkota. Dalam persidangan kali ini Syahrul Yassin Limpo berhadapan langsung dengan jaksa KPK yang menyatakan bahwa apa yang disampaikan SYL tidak lebih dari suatu alibi, di mana terdakwa akan bersaksi untuk terdakwa lain dalam perkara yang sama, yakni dugaan pemerasan dan gratifikasi yang terjadi di lingkungan kementerian. Kita menilainya sebagai keterangan saksi yang juga sekaligus sebagai keterangan terdakwa. Kalau dalam hukum pidana itu, hukum acara pidana khususnya, terdakwa itu mempunyai hak ingkar atau hak untuk tidak memberi keterangan yang sebenarnya. Tetapi kalau kami sudah memiliki begitu banyak alat bukti yang kita hadirkan di persidangan yang mendukung surat dakwaan yang kami dakwaan kepada Pak Syahrul Yassin Limpo. Mengenai beliau menyampaikan sesuatu yang menurut dia itu haknya dia. Tapi tentu nanti dalam tuntutan kami akan membahas bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Syahrul Yassin Limpo itu tidak lebih dari suatu alibi. Contohnya alibi apa? Dengan tidak langsung beliau mengakui sesuatu yang tidak benar, kan begitu. Contohnya, ya saya menerima uang sekian ribu dolar ke luar negeri, menurut saya wajar itu sebagai menteri. Kita bisa bayangkan pendapat seseorang penyelenggara negara yang menerima uang tanpa suatu tanda terima yang resmi, tanpa suatu SPJ, tapi dianggap sebagai pemberian yang wajar. Itu kan sesuatu yang, tapi nanti itu menjadi kesimpulan kita lah. Kita masih fokus bahwa alat bukti yang kami hadirkan di persidangan sudah terang benderang menyatakan bahwa apa yang dilakukan Pak Syahrul Yassin Limpo bersama Pak Kasdi Subagiono dan Pak Hatta itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Ya, sidang mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memasuki babak baru. Kali ini SYL menjadi saksi mahkota untuk dua anak buahnya, Kasdi Subagiono dan Muhammad Hatta, yang juga menjadi terdakwa dalam kasus ini. Bagaimana jalannya sidang kali ini? Kita sudah terhubung dengan Syahreza Zanski langsung dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Reza, bagaimana berlangsungnya sidang SYL hari ini? Silakan dengan informasi. Ya, baik Samuel dan juga pemirsa, terkait situasi sidang. Pada saat ini sidang tengah diskors dan nantinya akan dilanjutkan pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat soal sidang lanjutan terkait dugaan kasus pemerasan dan gratifikasi terhadap terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo nantinya akan berlanjut pada pukul 18.30 dan kami akan mengabarkan informasi terbaru soal jalannya persidangan. Namun dari pantauan kami soal jalannya persidangan, kami menemukan ada beberapa fakta baru yang terkuak, bahwasanya tadi disebutkan bahwa SYL mengakui pernah menyerahkan uang senilai 1,3 miliar ke mantan Ketua KPK yakni Firly Bahuri, di mana uang ini dibagikan secara 2 tahap, diantaranya sekitar 500 juta hingga 800 juta dan dikirim secara 2 kali. Dan ada juga beberapa fakta yang terkuak dari pengakuan SYL, bahwasanya Samuel, SYL sempat mengaku membeli sebuah jaket untuk anaknya dengan harga senilai 46,3 juta rupiah dengan cicilan kartu kredit dan menggunakan dana daripada Kementerian Pertanian begitu. Lalu juga beralasan bahwasanya SYL ingin menjadi seorang ayah yang baik bagi anak-anaknya, sehingga ini menjadikan alasan bagi SYL untuk membelikan barang-barang termasuk jaket kepada anaknya tersendiri. Dan tadi terkuak juga soal fakta terbaru dari pihak SYL, bahwasanya ini istrinya SYL yakni Ayun Sri Harahap ini menerima uang bulanan senilai 30 juta rupiah per bulan begitu, di mana sumber uang tersebut ini berasal dari anggaran rumah tangga Syahrul Yassin Limpo maksudnya. Dan terkuak juga mengenai keterkaitan antara SYL dan juga biduan SYL, yakni di mana tadi disebutkan bahwa dirinya membayar cicilan apartemen biduan tersebut yakni Nayu dan Nabila, bahwasanya ini dikarenakan SYL pengayom dari pihak orang Bugis, sehingga ini menjadi dasar daripada pengakuan SYL soal keterkaitannya dengan biduan tersebut. Dan Samuel dan juga pemirsa, tadi juga kami mendengarkan informasi soal SYL mengaku bahwa
belum pernah mendengar adanya keterlibatan pejabat eselon 1 di tingkat Kementerian Pertanian untuk mengumpulkan uang demi kepentingan kepribadi pihak SCL, dan juga SCL juga tidak pernah memerintahkan kepada Kasdi Subagio yang merupakan terdakwa pada persidangan kali ini untuk meminta uang kepada para pejabat Kementan supaya bisa memenuhi apa yang jadi kebutuhan pribadi daripada pihak SCL. Dan Samuel dan juga pemirsa, kami masih menunggu jalannya persidangan kali ini, dan nantinya akan dilanjutkan persidangan pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dan kami akan kembali tentunya dengan berbagai fakta yang nantinya akan terkuak di depan pihak jaksa penuntut umum KPK dan juga pihak hakim itu tersendiri. Sementara itu Samuel dan juga pemirsa. Baik, terima kasih Reza. Kita tunggu perkembangannya terkait dengan sidang kasus SCL nanti malam. Selamat bertugas kembali.